Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Rico dengan Basic Grammar Overview. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa. Saya harapkan Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan saya berharap kita semua bisa menghadapi pandemi ini dengan berpikiran positif karena pandemi bukanlah akhir dari segalanya dan pandemi adalah starting point Anda untuk menjadi lebih maju khususnya di dunia digital dan keilmuan yang bisa dikombinasikan sehingga kemampuan kompetensi kita semakin bertambah. Oke, langsung saja untuk shortnya. Minimal untuk pretest Anda adalah nilainya 450. Tetapi kalau tidak lulus jangan khawatir karena ini hanyalah pretest saja dulu ya. Nah, di sini kita akan bertemu dengan TOEFL ITP dengan skor 470 untuk nilai yang mendapatkan sertifikat, dan di bawah itu 310 dan sebagainya. Itu adalah nilai minimal. Dan ingat, TOEFL bukanlah lulus dan tidak lulus, tetapi hanya mengukur kemampuan berbahasa Inggris Anda. Jangan salah kaprah ya. Di sini saya sampaikan bahwa dalam soal reading itu ada 3 jawaban yang benar dan 1 jawaban yang tiga ada jawaban yang salah dan 1 jawaban yang benar, atau 1 jawaban yang salah melawan 3 jawaban yang benar, mencari 1 jawaban yang salah. Di sini maksudnya ada pilihan daripada pertanyaan yaitu berupa line, baris ya, sinonim, antonim, main idea, topik. Jadi Anda cukup membaca cepat secara skimming dan scanning, tidak mengartikan satu persatu, tetapi langsung ke poin pertanyaan, lihat soal, dan langsung lompat kepada bacaan yang ada. Ini untuk soal reading ya. Nah, kemudian ada soal grammar. Nah, di grammar ini ada 2 tahapan, yaitu yang pertama, mencari jawaban yang benar. Mencari jawaban yang benar ini, Anda membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi karena soalnya hanya 15. Dan pada bagian kedua, mencari jawaban yang salah, dan itu soalnya ada sekitar 25. Jadi total soal grammar itu adalah 40 dengan waktu 25 menit. Artinya Anda diminta untuk lebih ekstra berpikir, cepat mengambil keputusan dalam memilih jawaban yang benar. Oke, selanjutnya tenses. Ini dasar saja. Kunci bahasa Inggris itu yang pertama, masih ingat dengan pelajaran kita, yaitu verb. Jikalau menggunakan kata kerja, tidak ada gunakan to be. Jika ada to be, jangan gunakan kata kerja. Nah, ini to be yang menggunakan kata kerja itu kecuali ya kata kerja ing, kemudian kata kerja ed menggunakan by, by ya, yaitu untuk pasif ya. Dan di sini kita lihat contoh we sleep. Nih, tidak ada to be, kita tidur, tidak ada to be. We are sleepy, mengantuk. Ini adalah kata sifat ya, artinya we are. Kita gunakan to be karena no verb, tidak ada kata kerja. Lanjut. Di sini ada kata kunci dan opsi pilihan jawaban. Jikalau Anda bertemu dengan IUID atau benda jamak sebagai subjek, maka jawaban itu tidak akan lari daripada do atau do not. Dan ketemu dengan today, every day, every week, dan lain sebagainya, always, seldom, often, occasionally, sometimes, rarely, itu kita lihat pada kalimat positif kita gunakan kata kerja pertama jikalau subjeknya IUID. Nah, kalau bertemu have ya pas memiliki atau have ya harus menggunakan ini dia. Kalau kita menggunakan kata kunci-kunci ini. Selanjutnya jika he, she, it di sini dan lain sebagainya ini, jika kelompok ini kita temui di dalam soal, maka kita gunakanlah does atau does not untuk bertanya dan negatif. Nah, pada kalimat positifnya kata kerjanya kita gunakan s atau is, dan memiliki atau have-nya berubah menjadi has. Ini perbandingannya antara opsi 1 dan opsi 2. Nah, jikalau kita menggunakan now, right now, doing, what are you doing, look, dan sebagainya, atau listen, pasti ada to be yang ditambahkan dengan kata kerja ing. Jadi kalau ing,
bertemunya dengan to be. Selanjutnya adalah keterangan waktu, ada tomorrow, next week, next year. Pastilah kita gunakan will, shall, atau be going to. Jawaban tidak akan lari daripada ini. Selanjutnya keterangan waktu. Just now, this morning, last, yesterday, a day before. Ketemu yang seperti ini, maka Anda pada kalimat positif tidak akan lari daripada ed atau verb 2. Atau juga untuk negatif kita ketemu dengan did not dan did untuk bertanya. Nah, kata kerja ing pasti diikuti to be. Ingat, pasti diikuti to be. Dan to be itu menggunakan be, been, was, where, is, am, are. Nah, since. Di sini ada since, ever, never, yet, before, 9 o'clock. Inilah kata kuncinya. Jikalau ketemu dengan kata kunci ini, maka Anda harus menggunakan had, has, atau have menggunakan kata kerja ketiga. Nah, setelah modal, setelah kata kerja, kata bantu kata kerja seperti will, shall, must, can, may, dan sebagainya, harus menggunakan kata kerja dasar. Go, bukan to go, dan bukan going. Cukup go saja, dasar. Nah, dalam bahasa Inggris kita ada personal pronoun. Ini Anda tinggal baca saja. Tidak perlu saya jelaskan, karena kita sudah pernah belajar ini di semester 1. Ya, kita juga bisa baca-baca nanti lewat video-video saya yang ada di link nanti ya. Di sini ada subjek dan sebagainya. Nah, coba lihat. Saya sekilas saja bahwa ada di sini subjek, you, saya di sini sebagai objek, me. Lihat, sebagai objek letaknya menjadi me. Letak menentukan isinya. Oke. Ya, di sini ada objek. Objek letaknya di belakang, berubah bentuknya. We, us. Ya, bukan we di sini, bukan ini we, tapi us yang kita gunakan. Lanjut. Kepunyaan, jikalau menggunakan possessive ini dia harus diikuti oleh benda-benda. Lihat, ada diikuti benda. Kalau yang kelompok mine, yours, ours tidak diikuti oleh benda. Ya, tidak ada kan? Theirs, it saja. Nah, kalau di sini our car, our house, his book, dan sebagainya. Oke. Lanjut ya. Di sini untuk kepunyaan myself ya. Berarti artinya penekanan bahwa diri kita sendiri yang melakukannya. I myself, be yourself, jadilah dirimu sendiri dan lain sebagainya. Anda tinggal baca, saya tidak akan jelaskan. Kenapa? Karena ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita ambil poin-poin penting. Sekarang kita lihat Sam is honest and ya, kata ganti daripada Sam adalah he. Joe fly to London today because apa? Joe ini kata gantinya apa? He. Ya. Mike does not come because Sarah is there. He hates bagaimana? Siapa yang dia benci oleh si Mike? Si Sarah. Nah, jadi Sarah menjadi her karena letaknya sebagai objek dan seterusnya. Silahkan cek. Lanjut ya. Di sini kita mengenal kata benda. Nah, kata benda itu bisa berupa orang, tempat, dan lain sebagainya ya. Di sini ada kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung kita bisa gunakan atau n, kemudian ada lagi this, those, dan juga final s, akhiran sis ya. Jikalau bendanya lebih dari satu, karena dia jamak ya. Dan to be, ingat tidak ada gunakan kata kerja dan berbentuk tunggal dan jamak di sini. Lanjut ya. Di sini ada non countables. Non countable itu walaupun jumlahnya banyak, hitungnya tetap satu karena mempengaruhi to be-nya. Contoh, pasir itu namanya ya. Pasir itu berwarna putih. Pasir banyak, nggak mungkin kita sebut dengan to be are, sand are, tidak bisa seperti itu. Walaupun jumlahnya banyak, kita nyatakan dia sebagai tunggal. Nah, ini aturan penggunaan SIS, ini dasar saja, ini sudah ada pada video-video sebelumnya. Lanjut saja ke aturan yang tunggal dan jamak. Nah, lihat ada pengecualian ya, mouse menjadi
mice. Kalau satu tikusnya mouse. Kalau dua mice. Kalau satu orang one person. Kalau dua orang two people dan lain sebagainya. Oke. Kriteria, swine dan sebagainya ya. Nah, untuk menyatakan benda tunggal kita gunakan atau en. Di sini di soal TOEFL atau English Digital Proficiency Test atau juga dengan English Proficiency atau IELTS, artikel atau en ini sering kali keluar soalnya. Nah, di sini untuk menyatakan benda tunggal, tapi kapan kita gunakan atau en? Itu kita gunakan jikalau bunyi huruf awal bendanya itu konsonan. Dan N kita gunakan jikalau bunyi huruf bendanya tunggal huruf vokal. Mari kita lihat ya. Di sini ada contoh seorang petani. A farmer. Far F kan. Kebetulan hurufnya F dan hurufnya F, bunyinya F. Kebetulan ya. Makanya kita gunakan E. Kalau ini bagaimana? Nah, ini hurufnya huruf hidup. Tapi bunyinya university, berarti dibaca university bunyinya Y, makanya menjadi ingat ya, bunyi bukan huruf. Di sini ada lagi an accountant. Nah, di sini kebetulan di sini accountant huruf A, kebetulan bunyinya Oke. Okay. Nah, di sini bagaimana? An apple. Kebetulan hurufnya dan bunyinya huruf vokal sama. Bagaimana dengan ini? Coba lihat di sini. Di sini ada book, unik ya, Y bacanya, bukan U, bukan unik tapi unique, Y. An umbrella, not an. Sini university, unpredictable, ya, bukan yun. Nah, itu hati-hati. Nah, di sini. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa kebetulan hurufnya beda nih. Huruf mati tetapi kok pakai N, Mister? Karena dibaca Arnes. Oke. Ya, ingat, saya paham Anda masih bingung. Nah, tetap putar videonya, dilatih belajarnya. Semoga kita lulus dengan nilai yang memuaskan nanti. Oke, lanjut ya. Ini hanya untuk latihan saja di rumah. Ya. Sekarang akhir artikel the ya. The itu nih untuk benda pasti yang sudah diketahui benda itu letaknya di mana atau benda apa yang dijelaskan ya. Kita bisa lihat di sini ada I want to buy the book, tapi bukunya sudah jelas buku apa. Kemudian pengulangan, this is a bag, the bag is blue. Jadi pengulangan kata ya. Dan benda satu-satunya di dunia, the moon, the sun, the earth ya. Jadi satu-satunya di dunia ya. Dan pegunungan, the Pacific Ocean, the Nile River, the United States ya. Dan depan adjektif yang berguna sebagai kata benda seperti the poor, si miskin, the young, si muda yang atau orang muda ya. Oke, lanjut. Ada verbal dan non verbal di sini yang tadi kita diskusikan, semuanya menggunakan no to be jikalau bertemu dengan kata kerja dan to be digunakan jikalau tidak bertemu dengan kata kerja. Kecuali ya, to be itu digunakan non-verbal, present continuous yang menggunakan ing tadi loh. Kemudian juga menggunakan passive form yaitu pakai ed atau by ya. By diikuti oleh ed pasti pakai to be. Ya, di sini lihat, kita ingatkan kembali. Ya. Di sini kita gunakan to be ya. Nah, ini bagaimana ya to be-nya ya? I, ini kan satu orang, berarti to be-nya apa? Is. Ya, benar, to be is itu untuk satu orang, tapi I menggunakan am. You, to be-nya apa ya? Are. What is your name? Your name ini adalah satu
Jadi to be-nya adalah is. She. Nah, ini tadi yang kita gunakan ing harus pakai to be. Apa to be-nya daripada she ini? Ya is dan seterusnya. Oke. Lanjut ya, lanjut. Ini tidak menggunakan to be dan ini menggunakan to be. Karena dia adalah menggunakan kata kerja di sini. Makanya to be-nya hilang ya. Sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya. Di sini kita skip saja. Perbandingan sekarang. Nah, bagaimana perbandingan? Ini soal seperti ini sering juga keluar di dalam soal seperti positif, bentuk positif daripada perbandingan, yaitu mungkin dia kami baik, we are good, kami pintar, we are intelligent dan sebagainya. Jadi tidak ada membandingkan. Nah, di sini tingkatan ini mungkin untuk menyatakan equal atau setara. Kalau misalnya setara, itu kita tambahkan S gitu, S. Lihat S. Dan kata sifatnya adalah kata sifat dasar sekali, tidak pakai ER, tidak pakai EST. Nah, jikalau kita ingin membandingkan sesuatu yang lebih gitu, lebih pintar, lebih buruk, lebih daripada yang perbandingan dari satu objek ke objek lainnya, maka kita gunakan more. Nah, kok di sini pakai ER, Mister? Di sini kok pakai more? Karena ini lebih dari 3 suku kata. Atau misalnya contoh, more intelligent. 4 kan suku katanya? Ada 4 suku kata. Jadi untuk smarter, smart 1 kan? Smart 1. Jadi smarter. Jadi tambahkan ER saja. Nah, untuk tingkatan paling itu nggak ada lawan, makanya cukup tambahkan the most. Jadi the dengan most ini nggak bisa pisah nih. Atau the dengan EST. Kenapa harus pakai EST? Kenapa harus pakai most? Sama alasannya dengan komparatif tadi. Karena dia lebih daripada 1 atau 2 suku kata. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini gimana ya? Itu ada pilihannya, tuh caranya 1, 2, 3 atau lebih ya. Ini syarat-syaratnya. Lanjut nih, perbandingannya high, tinggi, higher, lebih tinggi, the highest, dan seterusnya. Sekarang kita masuk adverb. Adverb itu yaitu li, carefully. Nah, untuk yang menggunakan li itu kita gunakan selalu di belakang kalimat, kecuali pasif. Kecuali pasif yaitu misalnya saya diundang, saya dipanggil dengan hati-hati oleh Tommy. I am carefully called. Callnya pakai id. By Tom. Ya. Jadi kalau untuk kalimat pasif letaknya sesudah to be. Kalau misalnya kalimat aktif letaknya paling belakang sekali. Saya belajar dengan hati-hati. I study carefully. Nah, kata kerja ini ada yang regular, ada abstrak dan non-abstrak. Ada juga kecuali pasif ya. Tidak gunakan to be ya. Jangan digunakan to be ya jika bertemu kata kerja. Kecuali pasif dan bertemu ing ya, karena itu adalah kegiatan. Di sini kita lihat adalah menggunakan demonstratif. Apa itu demonstratif? Adalah kata tunjuk ya. Di sini kita lihat kalau anaknya 1, ini itu kita pakai this is atau this kawannya is.
Nah, kalau misalnya dia dua, namanya kita pakai this dengan are ya. Anak jadi apa? Child pakai s? Tidak. Pakai es? Bukan. Tetapi pakai apa? Children. Lihat tabel pengecualian pada kata benda tadi. Lanjut, di sini ada ini bukan seorang anak. Nah, jadi ini bukan seorang anak. Nggak usah pusing-pusing, tambah saja not, ya kan? Nah, nih. Kenapa pakai Mister? Karena di sini child, C ya bunyinya C. Loh, kenapa di sini pakai this? Kan ini itu this. Karena ini lebih dari satu. Dua-dua ya, bukan satu. Lanjut untuk yang itu juga sama, hanya beda that ya kayak is dengan bunyinya sama, that is dengan to be-nya sama is gitu. Ya kita tambahkan child di sini karena dia seorang kita gunakan that is. Nah, ini ada itu. Kok pakai those? Karena dia ada dua. Those are. Sorry. Those ini ada dua ya. Untuk dua atau lebih ya. Itu jamak. Lebih dari satu. Nah, kita lanjut dengan berikutnya. Tuh. Cukup begini saja. Ini pengulangannya saja. Anda bisa baca nanti. Untuk dihafal ya, tapi dipraktekkannya. Ini tinggal lihat saja nanti di modul ya, kita kirim ya. Kalau bertanya dia tinggal pindahkan saja letaknya is dengan that. Tadi kan that is original menjadi that is not original, dan bertanya is that original. Oke, sekarang kita lanjutkan perbandingannya nih. Sama, walaupun letaknya pindah pun tetap kawannya si is. This table is ya. This is new table, this table is new. Sama saja, cuman beda polanya. Tapi kawannya this tetap is, ya kan? Tidak ada perubahan. Oke. Jadi saya paham betul bahwa Anda mungkin tidak 100% menguasai ini. Sabar, sabar. This is a process. Kita kan baru proses ya, perdana baru untuk terus kami nanti gimana Mister menjawabnya? Sesuaikan saja dengan formula-formula, dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada pada slide-slide ini. Nanti Anda akan dilatih juga dengan soal-soal yang ada. Nanti akan saya kirimkan soal untuk Anda berlatih di rumah. Oke. Nah, di sini juga sama, tidak ada bedanya. Walaupun polanya berbeda-beda, tetapi this ini kawannya are, this kawannya are ya. Tidak ada masalah di situ. Tapi ingat, benda lebih dari satu kita pakai S. Jangan lupa. Harus jeli ya membaca situasinya. Lebih dari satu kita this are. Kalau misalnya tunggal pakai tadi, tunggal pakai ini kan. Child, kita pakai is ya. Jadi lebih teliti, lebih cepat geraknya berpikirnya. Terus ambil keputusan, oh ini harus is, oh ini harus oh ini harus child atau children. Jadi harus tanggapnya seperti itu, lebih cepat. Jadi harus dilatih dengan mengerjakan soal-soal. Anda bisa browsing di internet, banyak soal tentang TOEFL, baik itu grammar, listening, dan reading. Lanjut pada tahapan berikutnya yaitu transitive intransitive. Ini tidak begitu rumit, yaitu transitive yaitu menggunakan objek, intransitive tidak ada objek. Ini tidak begitu kita perlukan dan tidak begitu detailing kita jelaskan, hanya sekedar menggunakan objek dan tidak menggunakan objek. Ini yang tadi saya sebut dengan modal. Sesudah auxiliary atau modal ini semuanya menggunakan apa? Kata kerja pertama atau dasar sekali. Nah, ingat ini catatan kita tadi. Dan to be yang kita gunakan adalah be. Ini modal. Shall, should, will, would, can, must, may, might, dan sebagainya. Selalu coba lihat.
menggunakan kata kerja dasar. He may watch, nggak pakai ing, nggak pakai ed, nggak pakai embel-embel ya, tidak ada kasih s, tidak, karena dia pakai modal baik di depan, di akhir, di tengah, apa modalnya tidak masalah, tetap tidak ada tambahan s atau is. Oke, lanjut pada catatannya. Lihat, setelah modal harus kata kerja bentuk dasar. Di sini kita lihat, kamu akan bahagia denganku. Will be. Kenapa pakai will be, Mister? Karena bahagia bukan kata kerja. Nah, tadi pakai kata kerja ya. Ya. Oke. Silahkan cek nanti ya, belajar lagi, diulang lagi. Gunakan to be untuk non verbal. Nah, di sini ada latihan-latihannya. Coba lihat, setelah must kita gunakan kata kerja dasar give, tidak pakai given, tidak pakai gifts, tidak pakai gifted ya, nggak ada ya. Dasar saja. I can make, makes enggak, market tidak, make ya. Tidak pakai apa-apa. Tunggal. Dasar sekali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sekarang masuk double modal. Nah, jikalau misalnya bertemu dengan dua modal, maka kawannya adalah begini. Can berubah menjadi be able to. Kalau dia diletakkan sebagai modal yang kedua. Ini modal satu, ini modal kedua. I must be able to help you. Saya harus bisa membantu. I must be able to help you. Kenapa pakai itu? Bentuknya dasarnya seperti memang begitu, be able to. Bukan berarti kita harus tambahkan to ya. Jangan salah kaprah. Oke, mari kita lihat contoh. Udah. Ya. Oke, kita pindah lagi pada slide berikutnya. Dan kebetulan sudah habis. Terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe. Tujuannya adalah untuk Anda juga, biar Anda tidak ketinggalan informasi mengenai pembelajaran yang bisa kita lakukan secara online meski pandemi melanda. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan dengan air mengalir, dan hindari kerumunan. Mungkin lebih baik daripada Anda berada di tempat yang ramai dan ternyata Anda sakit di luar sana terus membawa ke rumah, ya itu akan menjadi lebih impactnya lebih parah ya. Nanti Anda menularkan kepada keluarga, adik Anda, saudara, dan sebagainya. Ingat, disiplin is number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.